Semangat pagi. Perkenalkan, saya Faiz Maulana. Dengan NIM 2 43307611060 Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Dalam kesempatan ini izinkan saya menjelaskan tentang daur karbon. Tanpa basa-basi, langsung saja gas. Setiap napas yang kita embuskan, setiap lembar daun yang tumbuh, dan bahkan bahan bakar yang menggerakkan kendaraan kita, semuanya adalah bagian dari sebuah siklus kuno dan raksasa. Inilah perjalanan karbon. Karbon adalah unsur pembangun kehidupan, tapi bagaimana ia bergerak dari udara ke tumbuhan, ke kita, dan kembali lagi? Mari kita ikuti jejaknya. Perjalanan kita mulai di sini, di atmosfer. Karbon di udara sebagian besar ada dalam bentuk gas yang kita kenal, karbon dioksida atau CO2. Anggap ini sebagai terminal utama karbon. Tapi CO2 tidak diam di sana. Ia bisa diserap oleh daratan dan lautan. Jalur pertama dan terpenting adalah fotosintesis. Tumbuhan, ganggang, dan bakteri tertentu menghirup CO2 dari udara. Mereka menggunakannya untuk membuat makanan, gula, karbohidrat, dan membangun tubuh mereka. Karbon kini telah terkunci dalam materi organik. Karbon ini kemudian berpindah. Saat herbivora, konsumen primer, memakan tumbuhan, karbon pindah ke tubuhnya. Saat karnivora, konsumen sekunder memakan herbivora, karbon pindah lagi. Lalu, bagaimana karbon kembali ke udara? Melalui respirasi seluler. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, membakar karbon, gula, untuk energi. Hasilnya, mereka menghembuskan karbon dioksida kembali ke atmosfer. Jalur lainnya adalah dekomposisi. Saat tumbuhan dan hewan mati, sisa-sisa mereka, detritus, akan diurai oleh dekomposer seperti jamur dan bakteri. Saat mereka makan, mereka juga bernapas dan melepaskan CO2. Lautan juga pemain besar. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dari atmosfer. Sebagian digunakan oleh plankton, sebagian lagi larut dalam air. Terkadang, materi organik yang mati tidak terurai sepenuhnya. Selama jutaan tahun, terkubur di bawah tekanan, mereka berubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Ini adalah penyimpanan karbon jangka panjang. Disinilah peran manusia modern menjadi besar. Melalui pembakaran, kita mengambil simpanan karbon kuno ini dan membakarnya untuk energi. Baik, sebagai kesimpulan dari video ini, mari kita rangkum seluruh perjalanan karbon menggunakan diagram ini. Segala sesuatu berpusat pada CO2 di udara. Proses nomor 3 adalah fotosintesis. Ini adalah proses utama di mana tumbuhan, produsen, menghirup CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi energi, gula, untuk tumbuh. Karbon kini telah berpindah dari udara ke dalam makhluk hidup. Selanjutnya, proses nomor 4 menunjukkan bagaimana karbon berpindah dalam rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh konsumen primer seperti kelinci, dan konsumen primer dimakan oleh konsumen sekunder seperti lynx. Lalu, bagaimana karbon kembali ke udara? Ada beberapa cara. Pertama, melalui proses nomor 2, yaitu respirasi seluler. Semua makhluk hidup, tumbuhan, kelinci, dan lynx bernafas. Dan saat mereka bernafas, mereka melepaskan CO2 kembali ke udara. Kedua, saat makhluk hidup mati atau membuang kotoran, sisa-sisa, detritus, mereka akan diurai oleh dekomposer di dalam tanah. Para dekomposer ini juga bernapas dan melepaskan CO2. Terakhir, ada proses nomor 1, yaitu pembakaran. Saat manusia membakar kayu atau bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak dari pabrik, karbon yang tersimpan di dalamnya akan terlepas kembali ke udara
sebagai CO2 dengan sangat cepat. Jadi, seperti yang kita lihat, daur karbon adalah sebuah sistem yang terus bergerak, memindahkan unsur karbon dari udara ke daratan, ke dalam makhluk hidup, dan kembali lagi ke udara. Mungkin cukup sampai di sini. Ingat, buah durian, buah duku. Cukup sekian, dan thank you.